Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat pagi kajian di Masjid Al-Aman. Kok nggak ada yang cakep, Pak? Ini pantun. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil hidayah wa bi ni'matil ukhuwah islamiyah wa bi ni'matil istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim wal ulama wal asatidz, dan yang saya hormati jamaah pengajian Jumat pagi Masjid Al-Aman yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita senantiasa dan terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat hidayah. Napa Bu? Hidayah. Karena hidayah ini jamaah yang dirahmati Allah adalah nikmat yang kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah a'dhamun ni'mah, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya jamaah. Sehingga hidayah ini dibagi atau diberikan 4 tingkatan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjadi 4 tingkatan tadi. Yang pertama adalah hidayah ammah, hidayah secara umum, di mana hidayah secara umum ini jamaah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya, baik manusia, hewan-hewan maupun tumbuhan. Jadi semua makhluk ini Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, petunjuk yang sifatnya secara umum, yang mana bermakna setiap makhluk memiliki naluri untuk melangsungkan kehidupannya, untuk berkembang biak, untuk mencari makanan yang sesuai dengan jenis atau manusia atau makhluk itu sendiri. Sehingga kita ketika menyaksikan ada hewan, katakanlah hewan harimau jamaah sekalian, harimau niku makannya daging apa sayur kangkung? Pernah lihat harimau makan sayur kangkung? Pernah lihat deh Mas? Belum ya? Artinya apa? Setiap hewan itu sudah Allah kasih petunjuk makanannya ini nih. Kalau misalnya kita lihat sapi, sapi makanannya apa? Pernah lihat sapi makan tongseng kambing? Belum pernah. Karena sapi itu secara naluri dia diberikan naluri yang kuat untuk memakan sesuatu yang sifatnya tumbuh-tumbuhan, dedaunan, rumput-rumputan dan seterusnya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, hidayah ammah ini pun juga Allah berikan kepada hewan-hewan yang lain, di mana hewan-hewan tersebut memiliki kemampuan untuk membuat tempat tinggalnya sendiri. Tentu satu hewan dengan hewan yang lain memiliki jenis tempat tinggal yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di pohon, ada yang tinggal di tanah gitu ya. Bahkan ada hewan-hewan yang luar biasa bisa membuat tempat tinggal atau rumah yang desainnya sangat luar biasa. Apakah mereka kursus dulu sebelum bikin desain rumah? Tidak. Tetapi dengan naluri yang Allah berikan, mereka mampu membuat tempat tinggal sesuai dengan jenis hewan itu sendiri jamaah. Yang pertama. Yang kedua adalah hidayah al-bayan, hidayah keterangan jamaah. Maka kita menyaksikan keterangan, hidayah keterangan ini Allah berikan kepada semua manusia, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana bentuk hidayah al-bayan ini? Ternyata hidayah al-bayan ini bermakna bahwasannya setiap manusia itu Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya nurani. Sehingga ketika kita melihat ada saudara kita mungkin yang sedang mendapatkan musibah, wabil khusus saudara kita di Palestina, maka orang-orang yang memberikan bantuan apakah hanya orang Islam jamaah? Tidak. Tetapi ada pula dari orang-orang yang mohon maaf secara akidah mereka bukan muslim, tetapi mereka turut membantu saudara kita yang sedang mendapatkan musibah di Palestina. Kenapa mereka membantu? Karena ada tarikan dari
nurani, yang kemudian muncul dalam diri mereka bahwasannya membantu orang lain itu termasuk perbuatan baik. Yang mana kita juga mengetahui bahwasannya melakukan perbuatan A, B, C itu dikategorikan perbuatan baik atau buruk, maka itu masuk ke dalam kategori hidayah al-bayan. Kemudian yang ketiga jamaah, hidayah taufik wal ilham. Hidayah taufik ini mulai mengerucut jamaah sekalian. Kalau tadi pertama dari seluruh makhluk, kemudian agak lebih mengerucut kepada semua manusia, dan tingkatan hidayah ketiga ini Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Maka dalam surah Al-Qasas ayat 56 di situ Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik wal ilham kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sekalipun ya, manusia yang paling mulia, apakah bisa memberikan hidayah jamaah? Tidak bisa. Makanya innaka la tahdi man ahbabta, meskipun kepada orang yang engkau cintai. Ya, Abu Thalib misalnya, atau mungkin sahabat-sahabat yang lain, enggak bisa, Nabi Muhammad enggak bisa memberikan hidayah, karena walakinnallaha yahdi may yasha. Karena sungguh yang bisa memberikan petunjuk itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah Al-Kahfi jamaah kita sering baca ayatnya, wa may yudlillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah, kita tidak akan bisa menjumpai ya, satu manusia atau mungkin bahkan banyak manusia yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang sudah Allah sesatkan itu. Yang keempat jamaah, yang keempat adalah hidayah fil akhirah, hidayah di hari kiamat nanti. Maka setelah orang beriman mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah iman dan Islam di dunia, maka di akhirat nanti orang-orang beriman akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa melewati sekian banyak perjalanan di alam akhirat nanti. Makanya jamaah, di antara contohnya nanti ketika kita akan masuk ke dalam surga, insya Allah di situ ada yang namanya jembatan yang diistilahkan dengan sebutan as-sirat ya. Berapa meter lebarnya Mas Gifari? Ada 1 meter lebarnya? Tidak ada. Bahkan dalam riwayat itu ternyata jembatan itu lebih tajam daripada pedang ya. Kalau ada orang-orang mengatakan rambut dibelah 7 ya. Rambut itu berapa senti, Dek? Ya. Pernah ngitung belum? Lebarnya? Belum ya? Nanti pulang ngitung ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, artinya apa? Secara logika manusia, kalau ada jembatan yang sangat tipis, bisakah kita melewatinya? Bisa, Bu? Tidak, secara logika. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang beriman ya, kita pernah baca riwayatnya, ternyata orang-orang yang melewati jembatan as-sirat itu ada berbagai keadaan. Keadaan pertama seperti apa jamaah? Seperti cahaya ya. Jadi kalau kita lihat cahaya itu kan cepatnya luar biasa. Dari pertama ya, dia mau melewati jembatan sirat hanya 1 kedipan mata set sampai di pintu surga. Itu yang pertama. Bagaimana keadaan yang kedua? Seperti orang yang sedang ya berlari, atau burung terbang, atau orang berlari, dia cepat juga. Kemudian ada seperti orang berjalan, bahkan seperti ada orang yang merangkak ya. Ada orang yang baru melangkahkan 1 langkah, apa yang terjadi? Jatuh. Nauzubillahi min zalik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa mendapatkan keempat hidayah ini adalah kita berusaha untuk istiqomah. Kita menjaga hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ketika kita berada di dunia ini jamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat temanya apa tadi? Hidup enak, mati enak. Emangnya bisa? Kira-kira bisa nggak jamaah? Kita saksikan setelah yang berikut ini. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang kehidupan dan kematian, maka kedua hal ini adalah sesuatu hal yang sifatnya pasti. Setuju jamaah? Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian, semuanya.
Bahkan dalam suatu riwayat ya, yang punya tugas untuk mencabut nyawa itu siapa, Dek? Malaikat siapa? Ya. Sebetulnya penyebutan malaikat Israil, yaitu jamaah, Israil itu sebetulnya diambil dari riwayat-riwayat Israiliyat ya. Sehingga sebagian ulama, mohon maaf, itu tidak menerima penyebutan malaikat maut dengan penyebutan malaikat Israil. Sehingga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya bukan malaikat Israil tetapi malaikat maut. Ya. Malaikat maut yang kemudian bertugas mencabut nyawa. Maka nanti ketika semua makhluk sudah meninggal dunia, maka Allah memerintahkan kepada malaikat maut itu juga untuk mencabut nyawanya sendiri. Bahkan malaikat maut pun juga nantinya akan mati. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kematian yang ada harus tentu kita persiapkan. Betapa banyak orang-orang ya yang berusaha dengan berbagai cara untuk bisa merasakan hidup enak. Tetapi mohon maaf, hanya sedikit orang-orang yang bisa ya, mencari berbagai cara untuk bisa merasakan bagaimana mati enak, jamaah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama besar, pernah mengatakan, "Ya ibni Adam, anta ayyamun, kullama dhahaba yaum dhahaba ba'duka." Wahai anak Adam, wahai manusia, anta ayyamun, engkau itu ibarat hari-hari. Maka ketika hari-hari itu berlalu, maka sebagian dirimu itu juga ikut pergi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Setiap kita yang hidup di dunia ini sudah Allah berikan jatah kehidupannya masing-masing. Ada yang Allah takdirkan hidupnya sampai di usia 70 tahun. Ada yang Allah takdirkan usianya sampai 50 tahun. Ada yang Allah takdirkan usianya sampai 20 tahun. Bahkan ada pula manusia yang Allah berikan jatah hidupnya hanya ketika berada dalam kandungan perut ibunya ya. Maka tidak sedikit kita mendengar berita ada, mohon maaf, seorang ibu yang keguguran, jamaah. Karena memang takdirnya yang Allah sudah tetapkan, janin itu berusia mungkin hanya sekian bulan, tidak lebih. Sehingga ketika masih berada di dalam kandungan perut ibunya, jenazahnya sudah atau jasadnya sudah meninggal dunia ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan sebetulnya kalau misal kita itu sering mendengar istilah yang namanya ulang tahun ya. Ada usianya berapa? 12 tahun. Kira-kira kalau misalnya lahirnya tanggal berapa, bulan apa? Tanggal berapa lahirnya? 15 Februari. Kira-kira besok ketika 15 Februari usianya berapa, Dek? 13 berarti ya. Kira-kira senang apa sedih? Bingung, Pak. Ya, normalnya kita ya, kalau yang beredar di masyarakat, kalau kita tambah usia senang apa sedih, Pak? Senang ya. Makanya tidak sedikit ya anak-anak gitu ya atau remaja mungkin yang kalau ulang tahun apa yang mereka lakukan? Iya, makan-makan ya Pak ya, makan-makan, pesta dan lain sebagainya seperti itu. Kenapa? Karena mereka merasakan kesenangan. Wah, usia saya nambah. Tetapi tidak sama ya yang terjadi ketika, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya udah di atas 40 tahun atau mungkin di atas 60 tahun ya. Kira-kira kalau misalnya bapak ibu yang usianya di atas 60 tahun nambah 61, bahagia apa sedih? Apakah pesta-pesta, Pak, Bu? Ya jarang gitu ya. Artinya apa? Ketika misal kita sudah sampai fase tingkatan usia 40 tahun ke atas, kita tidak sama cara berpikirnya seperti halnya anak-anak ya. Kalau misal anak-anak usianya bertambah misalnya 12 ke 13 dan seterusnya, itu mereka merasakan kesenangan. Wow, saya remaja 17 tahun bisa dapat KTP dan seterusnya. Tetapi ketika kita sudah sampai di usia 40 tahun bahkan 60 tahun ke atas, ketika kita misalnya bertambah usia, otomatis kita merasakan kesedihan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena betul sekali, Bapak, karena tanpa kita sadari kita sedang mendekati ajal. Karena kalau misalnya kita ditakdirkan usia 70 tahun misalnya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di angka 65 tahun, berarti otomatis berapa tahun lagi kita hidup jatahnya? 5 tahun lagi. Artinya kita mendekati kematian yang harus kita persiapkan, jamaah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu sebetulnya, mohon maaf ya, tidak jauh berbeda dengan produk-produk yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu misalnya kalau belanja, Bu, selain ibu-ibu melihat harga, apa yang ibu-ibu perhatikan pada produk yang akan dibeli? Tanggal expirednya, betul.
Jadi ketika kita membeli sesuatu Bapak Ibu, kita lihat harganya, wah ini diskon 60% misalnya, kita beli. Tapi mohon maaf, selain kita lihat harga ya, yang harus kita perhatikan adalah tanggal apa tadi? Expired ya, atau tanggal kadaluarsanya. Kira-kira bisa nggak produk itu kita manfaatkan ketika sudah melebihi tanggal kadaluarsa? Ya, secara umum tidak bisa. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tapi mohon maaf, persamaan kita mungkin sama-sama ada tanggal expirednya, karena kita pun kan juga produknya siapa? Allah ya. Tetapi bedanya Bapak Ibu, kalau produk-produk yang ada di sekitar kita itu expirednya kelihatan, bahkan tisu pun mungkin ada tanggal expirednya ya. Nanti saya cari ya. Nah ini ada ini. Jadi ada tanggal expirednya kelihatan ya. Tapi kita kelihatan atau tidak Bapak Ibu tanggal expirednya? Tidak kelihatan. Itu pelajaran yang harus kita siapkan. Ketika kita misalnya menjual produk atau membeli produk, udah kelihatan tanggal expirednya mendekati misalnya, otomatis kita harus melakukan persiapan, mungkin ini disingkirkan dan semisalnya. Atau bahkan ada produk yang diskon besar-besaran ya Pak ya, karena apa? Tanggal expirednya sudah dekat ya. Cuman masalahnya kita itu kan nggak tahu tanggal expirednya kapan, maka kita diperintahkan untuk selalu mempersiapkan diri. Karena yang namanya ajal itu tidak ada yang tahu, betul jamaah? Dan ketika ajal itu datang, bisa nggak ditunda? Tidak bisa. Walaupun hanya 1 detik, 1 menit, 1 jam, tidak akan bisa ada yang menunda ajal ya. Kecuali kisahnya Nabi Musa alaihissalam Bapak Ibu sekalian. Pernah dengar kisahnya Nabi Musa? Ketika didatangi malaikat maut? Ya, jadi ketika itu Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut untuk dicabut nyawanya. Tapi Nabi Musa tidak terima. Apa yang dilakukan? Ya, dipukul malaikat maut itu jamaah sampai matanya lepas. Ya, maka kemudian malaikat maut kembali kepada Allah dan lapor, "Oh ya Allah, Engkau mengutusku kepada manusia yang belum mau mati." Ya, tapi kan kita bukan Nabi Musa. Ada Nabi Musa di sini? Tidak ada. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menyadari bahwasannya kematian itu adalah suatu kepastian, otomatis kita harus melakukan persiapan. Betul jamaah? Makanya ada kaidah dari para ulama, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Man 'asha 'ala syai'in famata 'alaihi." Barang siapa yang memiliki kebiasaan di atas sesuatu, maka besar potensinya orang ini meninggal di atas kebiasaan yang sering dia lakukan jamaah. Artinya apa? Kita banyak mendengar berita, ada mohon maaf orang yang meninggal dunia ketika sedang minum minuman keras. Ada orang yang meninggal dunia ketika lagi main judi jamaah. Ada juga orang yang meninggal dunia mungkin lagi melakukan pekerjaan biasa ya, mungkin pemain sepak bola akhirnya meninggal dunia ketika main sepak bola. Dan ternyata ada juga jamaah orang-orang yang luar biasa meninggal ketika sedang melakukan ketaatan ya. Ada orang yang meninggal ketika sedang sujud, betul? Ada orang yang meninggal dunia ketika sedang baca Al-Quran. Ada orang yang meninggal dunia ketika sedang berzikir dan seterusnya jamaah. Maka pertanyaan kita, mengapa orang ini kok bisa meninggal dengan cara yang berbeda-beda? Jawabannya adalah karena mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Dan besar potensinya kita itu jamaah meninggal di atas kebiasaan yang sering kita lakukan. Dan orang-orang yang meninggal di atas ketaatan, mustahil kebiasaan yang sering mereka lakukan adalah kemaksiatan ya. Orang yang meninggal ketika sedang sujud ya, otomatis dia selama hidupnya sering melakukan sujud jamaah. Makanya Allah wafatkan dia ketika dalam keadaan yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang mohon maaf yang mungkin melakukan hal-hal perbuatan maksiat ya, kemudian Allah cabut nyawanya ketika sedang melakukan perbuatan maksiat, itu menandakan salah satu diantaranya karena orang ini semasa hidupnya sering melakukan perbuatan maksiat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Husnul khatimah itu adalah suatu gelar ya, yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hamba terpilihnya meninggal dalam keadaan yang baik jamaah. Dan husnul khatimah itu mohon maaf bisa diraih tidak hanya dengan cara berdoa ya. Artinya berdoa sudah bagus, tapi apakah sudah cukup jamaah? Belum. Ada doa, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau untuk meninggal dalam keadaan baik. Apakah sudah cukup seperti itu? Belum. Orang ini harus mengikuti atau menyertai dengan amal soleh yang kemudian bisa menjadi penguat. Makanya ada seorang sahabat ya,
yang kemudian membantu Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Nabi tanya, wahai fulan, wahai sahabat, apa yang kamu mau? Maka orang ini mengatakan, ya Rasul, saya ingin menemani anda di surga. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Maka perbanyaklah sujudmu, perbanyaklah amal solehmu untuk membantu. Jadi Nabi pun mendoakan, tetapi orang ini pun juga melakukan usaha. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman itu tidak hanya kita ucapkan dengan lisan, tetapi iman itu harus kita buktikan dengan perbuatan kita sehari-hari untuk membuktikan bahwasannya kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah. Maka dalam surah ke-29, surah Al-Ankabut ayat 2, posisi kiri bagian bawah, Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Jadi apakah manusia itu akan mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji sedikit pun? Ya. Maka sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami mengetahui siapakah di antara mereka yang benar imannya dan yang dusta keimanannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah tadi, man 'asya 'ala syai'in famata 'alai, barang siapa yang memiliki kebiasaan pada sesuatu, maka besar potensinya orang ini meninggal di atas kebiasaan yang sering dilakukan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang Allah berikan kepada kita saat ini harus kita optimalkan dan kita maksimalkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadar apa sih tujuan Allah menciptakan kita. Coba Mas yang pakai baju putih, Allah menciptakan kita tujuannya untuk apa? Beribadah. Dalilnya surat apa, ayat berapa? Az-Zariyat ayat 56. Apa bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami itu menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya hanyalah untuk beribadah kepada sinten? Allah, ya. Maka para ulama menafsirkan ayat ini diantaranya adalah yang pertama, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik. Otomatis orang-orang yang hidup di dunia ini, mereka yang kemudian tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka melakukan perbuatan syirik, otomatis mereka hidupnya tidak sesuai dengan tujuan yang Allah inginkan. Ya. Makna kedua jamaah, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, adalah setiap kehidupan yang kita jalani, ya, setiap hari dari hari Senin sampai mungkin Ahad dan seterusnya, pastikan pada hari-hari tersebut ada unsur ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, ya, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari ucapan yang tidak berguna. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, termasuk baiknya Islam seseorang ditandai dengan cara orang ini meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai seorang manusia yang kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan syariat-syariat yang kita ketahui saat ini. Karena sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki syariat yang berbeda. Memiliki syariat yang berbeda-beda, dan mungkin ada yang kemudian syariatnya kita adopsi, kita gunakan, yang masih kita pertahankan jamaah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep kehidupan di dunia ini pastikan jangan melulu tentang dunia, ya. Maka tadi saya katakan banyak orang yang berusaha dengan berbagai cara untuk merasakan, untuk bisa merasakan hidup enak, ya. Serba ada, serba cukup. Akhirnya apa? Dia lalaikan, dia tinggalkan ibadah kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita saksikan, mohon maaf, orang-orang yang berangkat kerja jamaah dari pagi pulangnya malam, ya. Dan mohon maaf, orang ini ternyata ketika tiba waktu sholat, dia meninggalkan ibadah sholat itu. Tujuannya apa? Untuk bisa hidup enak. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, pastikan kita itu hidup di dunia ini tidak sekedar mencari dunia.
Maka dalam surah Al-Qasas ya, surah ke-28 ayat 77 posisi kiri bagian bawah, apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallaha ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah karunia yang Allah berikan kepadamu tentang kehidupan akhirat, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan sampai kita melupakan bagian kita di dunia. Otomatis prinsipnya jamaah, kita mengutamakan dunia atau akhirat? Akhirat ya, mengutamakan akhirat, karena prinsip yang Allah perintahkan kepada kita adalah wabtaghi fima ataqallaha ad-daral akhirah, tapi jangan lupakan bagian kita di dunia. Maka kita dalam Islam itu mengenal yang namanya konsep zuhud. Napa Bapak Ibu? Zuhud niku napa? Ayo Mas Gifari, zuhud itu apa? Ya, meninggalkan dunia atau tidak cinta dengan dunia dengan cinta yang berlebihan. Tapi mohon maaf, apakah zuhud itu bermakna meninggalkan 100% dunia? Jawabannya apa? Tidak ya, tidak. Maka jamaah dirahmati Allah, ada kisah ya, mungkin kisah ini sudah sangat masyhur seperti itu ya. Ada 3 orang sahabat Nabi yang kemudian ingin berkunjung ke rumahnya Nabi. Apa tujuannya? Untuk mengetahui bagaimana ibadah Nabi ketika berada di rumah ya. Maka ketika 3 orang ini datang ke rumahnya Nabi, ketemu dengan istri Nabi dan bertanya ya, wah istri Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi ketika di rumah? Maka dijawablah Nabi itu, kok di rumah ibadahnya seperti ini, sampai selesai. Kemudian ketiga orang ini sudah merasa puas, akhirnya mereka keluar, mereka pamit ya. Dan ternyata setelah mendengar jawaban yang disampaikan oleh istri Nabi, ketiga orang ini mengatakan, bagaimana kita itu belum dijamin masuk surga, tapi ibadahnya masih seperti ini. Sedangkan Nabi sudah dijamin masuk surga, tetapi ibadahnya sangat luar biasa. Akhirnya muncul motivasi jamaah ya. Ketiga orang ini tiba-tiba terbakar semangat, sampai orang pertama mengatakan, kalau adapun saya ya, saya bersumpah akan selalu sholat malam ya, tanpa tidur ya. Pokoknya malam yang ada itu saya gunakan untuk ibadah, untuk mengejar ketertinggalan dia dengan ibadahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka dia gunakan malam itu untuk ibadah, dan saya tidak akan pernah tidur, kata orang pertama. Orang kedua nggak mau kalah jamaah. Apa yang dikatakan? Adapun saya ya, kalau saya nih setiap hari akan melakukan puasa. Betul sekali, akan puasa dan tidak akan pernah berbuka. Apa istilahnya jamaah puasa terus menerus? Puasa wisol ya, yang terus menerus ya, dilanjut Senin, Selasa sampai Ahad puasa terus, nggak pernah berbuka, seperti itu. Yang ketiga nggak mau kalah jamaah. Apa yang dikatakan? Kalau saya nggak akan menikah, kata orang ketiga ini. Saya nggak akan menikah dan saya akan gunakan hidup saya ini untuk ibadah sama Allah terus. Wah, luar biasa. Maka kemudian ucapan ketiga orang ini, ketiga sahabat ini sampai di telinganya Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk bertemu. Ya, dan Nabi kemudian mengklarifikasi, apakah kalian mengucapkan kada wa kada, seperti ini? Bala ya Rasulullah, tentu. Maka ketahuilah, sesungguhnya aku, kata Nabi, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya itu sholat malam tapi juga tidur ya. Saya juga istirahat. Kemudian yang kedua, saya itu puasa tapi juga berbuka. Artinya nggak selalu puasa setiap hari ya. Dan ketiga, dan saya pun menikahi para wanita. Maka sampai Nabi mengatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tadi seperti yang saya katakan, jangan hanya termotivasi untuk bisa merasakan hidup enak, tapi kita juga harus mempersiapkan bagaimana caranya mati enak. Maka bagaimana caranya? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan memperbanyak amal soleh. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 97, kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan baik ya, perbuatan soleh, yang kemudian dia itu mau laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat dia harus beriman ya. Karena kalau orang melakukan perbuatan baik, mohon maaf, tapi dia tidak beriman kepada Allah, apakah diterima jamaah? Diterima? Tidak ya, karena syarat amal itu diterima itu kan dua.
Apa yang pertama? Ikhlas ya. Jadi amal yang dia lakukan harus dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika melakukan ibadah tapi mohon maaf ada unsur melakukan perbuatan syirik ya, dia gunakan atau dia persembahkan ibadah itu kepada selain Allah, maka amal itu akan tertolak. Makanya dalam surah Al-Maun pun Allah berfirman, fawailul lil musallin. Ya, celakalah orang yang sholat, bukan sholatnya yang bikin dia celaka tapi niatnya jamaah. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Bagaimana orang yang lalai dalam sholatnya? Yang pertama, alladzina hum yuraun, mereka orang yang ketika sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain tujuannya hanyalah untuk riya ya. Apa itu riya jamaah? Ingin dilihat, ingin dipuji dan seterusnya ya. Syarat pertama ikhlas, syarat kedua apa? Ittiba atau mutabaah, mengikuti contoh yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mohon maaf kalau subuh itu 2 rakaat ya 2 rakaat sampai nanti hari kiamat. Jangan mentang-mentang badan kita kuat subuhnya 10 rakaat. Boleh seperti itu? Tidak bisa, karena semuanya sudah ada ketentuan yang kita nggak bisa modifikasi itu jamaah. Maka yang pertama, perbanyak amal soleh, pasti hidup kita diberikan kemudahan dan insya Allah meninggal dalam ketaatan jamaah. Yang kedua adalah memperbanyak ibadah sholat jamaah, karena innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka seperti tadi jamaah, orang yang melakukan ketaatan besar kemungkinannya dia meninggal di atas ketaatan, sedangkan orang yang memperbanyak kemaksiatan besar potensinya orang ini meninggal di atas kemaksiatan. Tinggal pilih jamaah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup yang Allah berikan kepada kita dipenuhi dengan keberkahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dengan penutupnya, dengan akhirnya. Jangan kita itu dibuat lalai karena kita mungkin merasa kita itu sudah banyak ketaatan kepada Allah. Jangan sampai dengan itu kita merasa selamat. Wah, kalau saya sudah banyak melakukan ketaatan pasti saya husnul khotimah. Belum tentu. Maka kita harus selalu berdoa dan menjaga ya, hidayah yang Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa hidup enak, mati pun enak jamaah. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggal wafat di atas ketaatan kepada Allah dalam rangka mengamalkan surah Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim dan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.